Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri Gani dari akuntansi kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi, akan mempresentasikan PowerPoint, dari PowerPoint yang sudah saya buat beberapa waktu lalu. Oke, jadi mohon maaf apabila suara saya tidak terdengar. Di sini ada PowerPoint dengan judul presentasi statistika ekonomi. Statistika itu ada beberapa yang akan kita bahas dalam materi statistika. Di antaranya yaitu definisi dari statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis data, sumber data statistika, serta skala pengukuran. Baik, untuk definisi statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Berikutnya jenis-jenis statistika. Statistika deskriptif untuk memperoleh gambaran description atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan, seperti berapa rata-rata atau seberapa jauh data bervariasi. Berikut ada statistika inferensial atau statistika induktif, yaitu membuat inferensi atau menaksir ukuran populasi atau menguji hipotesis dari suatu populasi atau sampel inferensi, melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan. Berikut ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa nominal atau angka. Contohnya ada jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, dan lain-lain. Berikut ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa nominal atau angka. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskret, tidak dalam bentuk pecahan atau tidak bisa dalam bentuk pecahan, dengan contoh jumlah mobil, jumlah staf, jumlah hewan. Sedangkan data kontinu bisa dalam bentuk pecahan, contohnya berat badan, jarak rumah, luas tanah, dan lain-lain. Oke. Yang berikut, jenis-jenis data berdasarkan periode waktu. Ada 3. Yang pertama data time series, data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu. Contohnya harga saham PT Astra selama 12 bulan. Berikut data cross section, yaitu data yang pengamatannya dilakukan pada satu waktu dengan banyak objek. Contohnya harga saham perusahaan di Gorontalo pada bulan Agustus. Yang ketiga, data polling, data yang pengamatannya pada banyak objek dari waktu ke waktu. Contohnya harga saham perusahaan di Gorontalo selama 12 bulan. Berikut sumber daya statistika. Data primer bersumber langsung dari objek yang diteliti. Contohnya melakukan wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, dan melakukan observasi atau pengamatan. Dan ada juga data sekunder, yaitu data yang bersumber secara tidak langsung atau berasal dari pihak lain. Biasanya diambil dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Berikut skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah angka yang diberikan hanya sebagai label, sedangkan skala ordinal dapat dibandingkan. Angka mengandung pengertian tingkatan, contohnya ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Yang berikut skala interval dapat dibandingkan dan dihitung. Angka mengandung sifat ordinal dan jarak atau interval. Contohnya saham sangat prospektif dengan harga 5.438 sampai 6.750. Berikut skala rasio, angka memiliki sifat nominal, ordinal, serta interval dan memiliki nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya pada 2012 inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat 2,069%. Maka inflasi di Indonesia 2,008% dari inflasi di Amerika Serikat.
Berikutnya, bagian kedua, penyajian data. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dari dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Adapun tujuan distribusi frekuensi ialah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke bentuk yang lebih rapi dan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Manfaat atau keuntungan pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, akan bisa melihat dari nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Kedua, terlihat letak konsentrasi data. Ketiga, data lebih terlihat rapi dan siap untuk digunakan. Berikut, yang terakhir, langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau bisa juga sebaliknya. Yang ketiga, membuat kategori kelas atau jumlah kelas yang diinisialkan dengan K, dilambangkan dengan K. Dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K sama dengan jumlah kelas, sedangkan N sama dengan jumlah data. Keempat, menentukan range atau jarak kelas. Dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. C, bagian 5, berikutnya membuat interval kelas dengan rumus R per K. Yang terakhir, melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan salah sebut atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, bye guys.